Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja-puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at, khususnya umumnya kepada kita semua yang menjadi umatnya. Mudah-mudahan di yaumil jaza nanti kita semua mendapatkan syafaat darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep IAR, yang mana video kali ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu tafsir muamalah yang diampu oleh Ustadz Usep Nur Akasah LC MHum. Namun sebelum membahas mengenai tafsiran para ulama mengenai ayat-ayat tentang hiar ini, saya akan mencoba membahas terlebih dahulu apa itu definisi dari hiar dan macam-macamnya. Menurut etimologi, khiyar artinya pilihan. Adapun secara terminologi ataupun secara istilah, para ulama fikih mendefinisikan khiyar dengan hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Nah, jadi secara singkatnya, khiyar ini adalah salah satu kondisi yang mana si penjual ataupun si pembeli dapat melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut. Jika ia memang suka dengan barangnya, maka bisa membelinya, tetapi jika ia tidak suka, entah itu karena ada cacat ataupun ada sesuatu yang memang tidak membuatnya suka, maka si pembeli bisa membatalkan transaksinya. Begitulah romantisnya Islam, begitulah sayangnya Islam dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Pemeluk umat Islam, umat manusia bisa merasakan kemaslahatan yang ada di dalamnya. Dengan adanya khiyar ini, seseorang dapat mencegah dari adanya kerugian. Si penjual ataupun si pembeli dapat mengantisipasi kerugian. Karena apa? Karena dengan khiyar ini masing-masing dari kedua belah pihak dapat lebih berhati-hati dalam transaksi menjual ataupun membeli. Selanjutnya mengenai macam-macam khiyar. Nah, mengenai macam-macam khiyar, para ulama berbeda pendapat dalam membaginya. Ada yang membaginya menjadi 4, ada yang membaginya menjadi 5, ada yang membaginya menjadi 2, dan ada pula yang membaginya menjadi 2. Namun dalam video kali ini saya akan membawa salah satu daripada pendapat para ulama tersebut, yang mana di sini hanya mencantumkan 4 saja, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar aib. Pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis dipahami sebagai hak pilih dari pihak yang melakukan akad untuk membatalkan kontrak selama mereka masih berada di lokasi dan belum terpisah secara fisik. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam sebuah transaksi jual beli saja. Nah, untuk hal ini teman-teman bisa lihat di dalam kitab Fathul Mu'in. Di sana dikatakan wa kharaja bi fi kulli bai'in ghairul bai'i. Hal selain jual beli, kal ibroi seperti membebaskan hutang, wal hibbati bila sawabin, hibbah yang tak berbalas, wasyirkatin perseroan, wa kirodin kirod, wa rohnin gadai, wa hiwalatin hiwalah, wa kitabatin kitabah, wa ijaratin sewa menyewa, pala khiyaro. Maka dalam semua yang telah disebutkan tadi
tidak ada khiyar, li'annaha la tusamma bai'an, karena seluruhnya bukanlah merupakan jual beli. Jadi sekali lagi, khiyar majelis ini hanya berlaku dalam sebuah transaksi jual beli saja, tidak untuk transaksi yang lainnya. Nah, adapun untuk dasar hukum khiyar majelis ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah, dan jika keduanya benar-benar dan jelas maka akan diberkahi dalam jual beli tersebut. Kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat merupakan hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam suatu transaksi jual beli, seorang pembeli berkata kepada si penjual, "Aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi khiyar selama sehari atau 3 hari." Nah, khiyar syarat ini diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan masa-masa pembelian ini. Ia juga diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih untuk diminta pendapatnya mengenai barang yang akan dibeli sehingga terhindar dari kerugian atau penipuan. Nah, mungkin dengan hal ini di benak kalian langsung bertanya, apakah khiyar syarti ini memiliki batasan waktu tertentu atau tidak? Nah, maka jawabannya, mengenai masa tenggang khiyar, para ulama berselisih pendapat mengenai masa tenggangnya waktu dalam khiyar syarat ini. Setidaknya pendapat mengenai hal ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, madhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat tidak boleh lebih dari 3 hari. Kedua, madhab Hanabilah berpendapat bahwa masa tenggang khiyar majelis tergantung pada kesepakatan masing-masing pihak walaupun bisa lebih dari 3 hari. Dan terakhir, pendapat ketiga yaitu pendapat madhab Malikiyah. Khiyar syarat ini tergantung pada kondisi di lapangan. Misalnya, untuk barang-barang yang mudah busuk seperti buah-buahan, maka masa tenggangnya cukup 1 hari. Bila bentuknya pakaian, maka masa tenggangnya 3 hari. Tetapi jika barangnya berbentuk tanah ataupun rumah, maka masa tenggangnya boleh lebih dari 3 hari. Selanjutnya, pembagian khiyar yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar aib termasuk ke dalam jenis khiyar naqisoh, artinya berkurang nilai penawaran barang. Khiyar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui. Baik itu aib itu ada pada kondisi transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Yang terakhir adalah khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari menganggap bahwasannya khiyar itu hanya cukup terbagi 3 saja, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib, tanpa harus ada khiyar ru'yah. Karena apa? Karena khiyar ru'yah ini sudah tercakupi oleh ketiga khiyar tadi. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan mengenai tentang khiyar adalah surat An-Nisa ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan berangkat dari ayat illa ang takuna tijaratan ang tarodim minkum, Imam Asy-Syafi'i menarik kesimpulan bahwa jual beli tidak dikatakan sah kecuali dengan serah terima secara lafzi atau ijab qabul. Karena apa? Karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai dengan makna nas ayat. Lain halnya dengan jual beli secara mu'attoh. Mu'attoh itu adalah jual beli yang tanpa melalui ijab qabul terlebih dahulu. Nah, hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka. Adanya syigat ijab qabul merupakan suatu keharusan dalam jual beli. Jadi secara singkatnya menurut Imam Syafi'i, untuk menunjukkan adanya suka sama suka, maka pihak penjual dan pembeli harus melalui ijab qabul terlebih dahulu. Namun, tiga ulama madhab yang lainnya yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat berbeda. Mereka mengatakan bahwasannya jual beli bisa sah tanpa harus melalui ijab qabul terlebih dahulu. Karena apa? Karena meskipun tanpa ijab dan qabul, si penjual dan si pembeli sudah menunjukkan adanya suka sama suka. Jadi, menurut ketiga ulama tersebut mengatakan bahwasannya jual beli secara mu'attoh itu jual beli yang tidak tanpa melalui transaksi sah-sah saja gitu.